Usulan Ketua DPD RI soal penggunaan dana zakat untuk program ambisius makan bergizi gratis tampaknya tidak lepas dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang buka-bukaan bahwa anggaran untuk program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya cukup hingga Juni 2025. Program MBG ini membutuhkan tambahan anggaran sebesar 140 triliun rupiah agar tetap berjalan hingga akhir tahun. Tentunya terkait hal ini saya akan berbincang dengan pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Halo, selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mas Iqbal, apa kabar? Baik Pak Ahmad. Pak Ahmad, langsung saja Pak Ahmad. Ini Desember 2024 lalu, Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa anggaran makan bergizi gratis untuk tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Tapi Pak Zulhas beberapa waktu lalu seperti yang tadi juga kita dengarkan malah mengatakan bahwa angka 71 triliun ini cuma sampai bulan Juni 2025 dan butuh tambahan anggaran 140 triliun lagi agar tentunya tetap berjalan hingga akhir tahun. Nah, dari pandangan Anda, analisa Anda, apa yang bisa Anda lihat dari data-data tersebut yang tentunya ternyata anggarannya 71 triliun rupiah ternyata masih butuh dana tambahan. Iya, jadi kalau kita lihat janji Pak Prabowo saat mengumumkan makan bergizi gratis itu ya MBG, itu kan sebenarnya 460 triliun. Tetapi di masa transisi kemudian Pak Jokowi, di masa pemerintahan Pak Jokowi saat APBN 2025 diketok itu hanya 71 triliun. Artinya itu hanya 25% saja dari yang seharusnya. Nah, kemudian muncul belakangan Pak Zulhas bicara ini diperlukan lagi 140. Saya kira kalau angka itu ya mendekati lah dari 460 triliun yang awal kampanye. Memang kebutuhannya ini baru 25%, kurang 75% lagi. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mekanisme penganggarannya. Kan APBN kita sudah diketok nih. Anggaran untuk makan bergizi gratis itu adalah 71%. Kalau tiba-tiba ada tambahan anggaran, tentunya harus dirubah menjadi APBN perubahan. Nah, ini saya kira kita harus melakukan tertib ya fiskal. Dan kalau seandainya kita ingin menambahkan sekitar 140-an triliun tadi, apakah mencukupi dari ruang fiskal kita? Kita ingat ya, kita sudah mendeklar sekitar 663 triliun akan ada surat hutang baru di tahun 2025 ini. Apakah kemudian kita akan menambah hutang lagi? Ya, sehingga nanti defisit kita akan lebih besar daripada yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saya kira ini ada banyak pertanyaan dan saya kira ini tidak hanya dalam konteks ekonomi tapi juga dalam konteks politik nantinya. Berarti ini artinya bahwa pemerintah salah dong kalau tiba-tiba yang tadinya 71 triliun ternyata membengkak begitu. Apakah ini artinya bahwa pemerintah sebenarnya tidak punya dana terkait hal ini? Ya, sebenarnya begini, idealnya memang harusnya kalau ini mau betul-betul berjalan adalah 460 triliun. Dikasih hanya 71 triliun itu adalah question mark ya, tanda tanya besar. Loh, kenapa 71? Dan saya sampaikan bahwa ketika 71 ini diketok, bagaimana cara pembagiannya? Toh kan janjinya seluruh anak Indonesia dan ibu hamil yang akan diberikan bantuan. Dan saya kira 71 itu tidak mencukupi. Bagaimana mekanisme pembagiannya? Dan saya kira dalam uji coba yang kemarin-kemarin terjadi pun banyak sekolah-sekolah yang sifatnya sebetulnya sekolah swasta, sekolah bagus, katakanlah di Bogor yang kami tahu, itu juga mendapatkan makan siang, sementara ada sekolah-sekolah negeri yang sebetulnya lebih membutuhkan tapi tidak mendapatkan. Nah, ketika kami konfirmasi, ini kan sifatnya katanya bantuan MBG ini adalah universal, tidak melihat apakah orang itu kekurangan atau kelebihan, pokoknya semua orang dapat gitu. Nah, karena hanya baru 71 kan harusnya menurut saya harus ada satu kriteria yang jelas. Misalkan diprioritaskanlah misalkan sekolah-sekolah negeri, apalagi sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok atau neighborhood yang tidak cukup tinggi penghasilannya atau di daerah 3T ya, tertinggal, terbelakang dan terluar, itu yang diprioritaskan. Tapi kan ini sekarang ini tidak. Nah, makanya saya kira karena tadi ada komentar dari Pak Prabowo terakhir ingin melakukan di tahun ini seluruhnya, saya kira kok mungkin saja pemerintah akan menambahkan anggarannya. Tetapi pertanyaannya adalah dari mana pendapatannya. Kalau tadi zakat, infak, sedekah berdasarkan para ahli-ahli agama tidak bisa untuk menjadikan satu pendanaan, berarti memang harus ada
satu penerimaan tambahan, penerimaan negara tambahan, Ya. dan ini bisa jadi adalah kenaikan pajak atau apapun itu, atau yang kedua kita menambah defisit dengan cara kita menerbitkan obligasi atau surat utang negara kembali. Nah, pertanyaannya adalah pilihan mana yang akan kita ambil, tentunya ini beresiko. Penerimaan negara diambil dari pajak, kelas menengah kita sekarang sudah sangat-sangat keberatan ya menjalani daya beli masyarakat sekarang. Kalau kita menciptakan hutang baru secara politik dan secara generasi, ini juga akan jadi masalah. Jadi saya kira pemerintah akan menghadapi dilema yang cukup berat ya di tahun-tahun yang akan datang ini. Nah, Pak Ahmad, terakhir informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah akhirnya akan berencana untuk mengurangi anggaran infrastruktur. Nah, apakah ini menjadi solusi yang tepat menurut Anda? Ya tergantung ya infrastruktur mana yang akan dikurangin. Karena setahu saya ketika kita bicara APBN 2025 ini, IKN kan tetap ada anggarannya, dan ini kan kategorinya infrastruktur juga. Makan MBG juga ada, makan bergizi gratis itu. Dan dengan hitungan ini memang tidak bisa. Ya saya juga sudah dari awal mengatakan pemerintah harusnya memilih. Nah, ketika pemerintah memilih akan MBG nanti dan akan mengurangi infrastruktur, saya kira ini sangat masuk akal. Tetapi infrastruktur yang mana ya? Tentunya infrastruktur yang tidak mengganggu ya kepentingan publik. Ya salah satu misalkan IKN saya kira itu adalah satu prioritas yang perlu dialihkan ya. Jadi mengubah konsep IKN yang tadinya konsepnya adalah ibu kota negara, tetapi hanya seperti misalkan seperti klaster atau kawasan ekonomi khusus untuk misalkan ekonomi berbasis perkantoran yang ramah lingkungan atau kompleks istana yang ramah lingkungan. Tetapi dia tidak bisa lagi menggunakan IKN karena IKN ini kan mengambil dana besar dari APBN signifikan gitu. Nah saya kira kalau memprioritaskan MBG-nya kemudian mengalahkan IKN, menurut saya itu masih masuk akal, Mas Iqbal. Oke, lalu selanjutnya ini terkait dengan anggaran yang begitu besar, bahkan per tahun itu seperti yang tadi kita juga Pak Ahmad tadi katakan harus sampai 400-an triliun begitu yang dibutuhkan. Lalu apakah melihat ke depan, Anda yakin bahwa program ini akan terus berjalan mengingat bahwa anggaran ini cukup besar dan tentunya butuh effort yang besar juga? Sebenarnya begini, kalau kita bicara multiplier ekonomi, memberikan makan gratis itu sebetulnya tidak cukup memberikan istilahnya multiplier kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan ini kan janji politik Pak Prabowo ya. Saya kira beliau adalah orang yang konsisten dan ingin menunaikan janji politiknya. Makanya di MBG ini akan saya kira diprioritaskan meskipun membutuhkan angka yang besar 460 triliun. Persoalannya adalah ketika memang kita terlalu mengandalkan janji tadi yang sebetulnya multiplier efeknya tidak begitu kuat, apalagi melihat desain dari programnya menggunakan konsep SPPG, dapur-dapur umum yang melibatkan banyak orang, 3.000 orang kan satu SPPG itu, satu dapur umum itu. Saya kira itu pendekatannya masih terlalu istilahnya banyak sekali masalah ya, masalah logistik dan sebagainya. Nah kembali lagi kalau seandainya ini ingin dimasukkan ya betul-betul 100% ingin dipenuhi anggarannya yaitu sekitar 460 triliun, kan pertanyaannya dari ngambil dari program pemerintah yang lain. Dan ini bermasalah ketika misalkan program ini bersifat adalah multi years. Ya saya kira memang solusi yang paling baik adalah pemerintah segera berpikir keras untuk meningkatkan penerimaan negara kita tanpa memukul ya kelas menengah kita. Dan saya kira ini banyak cara yang dilakukan, hanya perlu sedikit berkeringat dan berpikir out of the box begitu. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana nanti akhirnya pemerintah bisa memutuskan apakah bisa serius untuk bisa membuat program makan bergizi gratis ini tetap berjalan dari tahun ke tahun dengan dana yang luar biasa fantastis hingga ratusan triliun rupiah. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta. Selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.